Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berjumpa kembali dengan Ustadz Nailul dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas teks laporan percobaan. Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, bagi yang sudah mempunyai buku, boleh sambil dibuka buku paket Platinum kelas 9 halaman 10. Topik ini dapat kalian jumpai di sana. Silahkan dibuka untuk mempermudah pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anak, pertama kita akan membahas terlebih dahulu struktur teks laporan percobaan. Laporan percobaan memiliki dua bagian struktur ya. Yang bagian pertama adalah pernyataan umum, bagian kedua adalah uraian. Cukup dua bagian saja. Pada bagian pertama, yaitu pernyataan umum, memuat tiga hal. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu mengapa percobaan itu dilakukan. Yang kedua memuat tujuan, hasil yang diinginkan dari percobaan itu apa. Terus kemudian tinjauan teori yang berhubungan dengan topik percobaan yang dilakukan. Terus kemudian pada bagian uraian, pada bagian kedua yaitu uraian, memuat 4 hal. Yang pertama adalah alat dan bahan, yaitu alat-alat dan bahan-bahan yang dipakai dalam percobaan tersebut. Kemudian diikuti dengan langkah-langkah percobaan. Yang pertama apa yang dilakukan, yang kedua apa yang dilakukan, setelah itu yang ketiga apa, yang keempat, dan seterusnya ditulis secara runtut. Terus kemudian diikuti dengan hasil percobaan. Hasilnya seperti apa, dicatat dan disajikan seperti itu. Terus kemudian yang terakhir simpulan, disimpulkan secara umum dari hasil percobaan yang sudah dilakukan. Jadi itu struktur teks laporan percobaan. Berikutnya anak-anak, kita akan membedah pemodelan teks berdasarkan struktur teks yang sudah kita bahas. Pada bagian pertama, yaitu pernyataan umum, dapat kita jumpai di sini dalam contoh kita kali ini, yaitu percobaan menguji kandungan bahan makanan. Pada bagian pertama, yaitu di awal teks, dapat kita jumpai latar belakang mengapa percobaan ini dilakukan, dan juga dapat kita jumpai di situ tinjauan teorinya. Terus kemudian pada akhir paragraf ini pada akhir bagian awal ini bisa kita jumpai tujuan dari percobaan ini apa. Jadi harus dijelaskan di situ. Terus kemudian anak-anak, pada bagian yang kedua yaitu uraian. Di sini yang dijelaskan ada 4 tadi ya. Yang pertama adalah alat dan bahan. Alat-alatnya apa saja dijelaskan, dirinci di sini. Misalkan di sini ada tabung reaksi, pipa tetes, cawan Petri, dan seterusnya. Terus kemudian bahan-bahan ada roti, tempe, putih telur, dan seterusnya. Jangan sampai terbalik antara alat dan bahan. Terus kemudian setelah itu diikuti dengan langkah-langkah. Dalam contoh ini ada 4 hal yang dilakukan, ada 4 percobaan yang dilakukan. Karena itu masing-masing percobaan tersebut ditulis sendiri-sendiri. Uji karbohidrat langkah-langkahnya ada sendiri, uji lemak langkah-langkahnya ditulis sendiri, uji karbohidrat juga demikian. Saya ambil contoh di sini uji lemak. Langkah pertama adalah semua bahan makanan yang ada dioleskan secara terpisah di atas kertas buram yang telah disediakan. Langkah kedua, kertas buram yang sudah dioleskan kemudian didiamkan sampai kering. Dan terakhir langkah ketiga, diamati di bawah cahaya. Jadi anak-anak, langkah-langkah
apa yang dilakukan dalam percobaan ditulis semua secara urut seperti itu. Kemudian berikutnya ada hasil. Jadi anak-anak dari percobaan tadi, hasil yang didapatkan apa dicatat semua, terus kemudian direkap datanya dalam sebuah tabel seperti itu ya. Terus kemudian tabel ini dideskripsikan di bawahnya. Misalkan di sini uji roti dengan amilum. Roti ditetesi dengan regen Lugol bereaksi dan menghasilkan warna biru kehitaman. Jadi roti mengandung amilum. Jadi catatan kita tadi yang berupa data yang kita sajikan menjadi sebuah tabel, kita deskripsikan, kita jelaskan, kita uraikan lengkap di bawahnya seperti itu hingga selesai. Terus kemudian terakhir kita simpulkan dari hasil tadi, penelitiannya secara umum hasilnya bagaimana, kita jelaskan pada bagian akhir. Baik anak-anak, demikian tadi struktur dari teks hasil percobaan dan pemodelan teks hasil percobaan. Semoga cukup jelas ya, insya Allah mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Terakhir, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.